Sini, perkenalkan nama saya Disti, saya dipanggil Mbak Disti, ya. Yang belum kenal, di sini saya lagi KKN. Terus hari ini setelah membahas pembahasan yang kemarin ya, dari materi pembelajaran yang kemarin yaitu bukan agama Islam. Kemarin pembahasannya apa? Materi sholat sunnah rawatib. Yang mana sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang tidak diwajibkan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Terus keutamaan sholat rawatib apa kemarin? Dibangunkan dari beria. Ketika sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara berkelanjutan, contoh semisal dari sholat sebelum duhur mengerjakan sholat sunnah rawatib 4 rakaat, terus dilanjutkan setelah sholat duhur, dan dilanjutkan berkelanjutan terus, tidak hanya 1 hari tapi berhari-hari, itu akan mendapatkan pahala seperti yang disebutkan itu keutamaannya mendapatkan dibangunkan rumah di surga. Terus hari ini amal sholat juga punya halaman 100 matematika pendidikan agama Islam. Kalau sampai nggak tahu, sekarang didengarkan, disimak biar tahu. Apa? Nah, kalau dikerjakan mendapat pahala. Gak apa-apa. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak dosa. Itu kalau sunnah. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu namanya wajib. Nah sekarang yang kita bahas ini sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib. Perhatikan lagi. Di antara amalan sunnah, mendengar adzan kan, terus sampai masuk masjid, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Setelah itu muadzinnya qomat, terus setelah sholat subuh boleh nggak sholat sunnah? Tidak boleh. Tidak ada sunnahnya. Kenapa? Karena setelah sholat subuh itu mendekati terbitnya rakaat sesudah duhur. 2 rakaat sesudah duhur. Kalau sesudahnya hanya 2 rakaat.
ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah. Oh, belia artinya sebelum. Ya, sebelum sholat wajib. Kalau badia artinya sesudah. Maksud tapi tidak semuanya, maksudnya tidak dari satu orang itu dari takbirat ihram sampai atahiyat tidak, tetapi nanti sebelum dari satu-satu takbirat ihram tangannya kalau bisa di telinga, di bawahnya telinga nih, anting-anting itu. Ini hadap itu jangan hadapnya ke sini. Ya, ini tidak pakai ya, pokoknya tempatnya anting-anting. Menyerong tangannya itu, menyerong. Tidak ini, tapi menyerong ke arah kiblat, menyerong ke arah kiblat. Terus untuk tangan, tangannya di pergelangan tangan. Oke, tangannya di untuk rukunya harus sejajar, tidak boleh terlalu dalam. Contohnya ini ya, itu tidak diperbolehkan. Ininya harus tidak, tangannya terserah mau ditaruh di depan atau di samping setelah takbiratul ihram itu. Barokokan sita kan. Kalau bisa, tangannya ketika Telinga. Terus kalau sujud tidak boleh dijepit, harus dibuka ininya tangannya. Kita sujud, kita sujud. Allahu Akbar. Terus tangan kirinya bisa jangan digenggam, harus dibuka. Harus dibuka. Ya, kalau ini harus digerak-gerak pas. Tapi ketika ditutup maka tidak usah digerakkan, tapi dibengkokkan saja. Praktek salahnya, ketika praktek salah itu harus pusing ya. Ketika salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus berpaling, harus kelihatan di belakang orang yang di belakangnya itu bisa melihat ketika sampean salah. Berarti separuh wajahnya itu berarti di belakang. Begitu juga salam ke kiri, itu juga kelihatan. Nggak boleh cepat-cepat ketika melakukan sholat baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, harus pelan-pelan satu.
Kita salah yang rokok terdengar oleh telinga sendiri saja. Orang lain. Kalau dari orang Jalan dulu ya. Di Kesamaan halaman 111. Apa? Albi dan Azri. Ini pengamanan. Oh ya, pengamanan. Sholat sunnah Ramadan.